Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khatahu wa ja'ala al-aqidata islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada uswah wa qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian berkah Ramadan 1442 Hijriah edisi yang ke-8 bersama BWA tentunya, di mana setiap harinya kami menemani sahabat wakaf sekalian untuk mengisi waktu luang, menemani waktu sore sambil menunggu waktu berbuka puasa, ditemani oleh para narasumber, para guru-guru kita yang berkompeten dengan kajian-kajian dan motivasi ruhiyah yang ditayangkan setiap hari pukul 16 sampai 17 sore hanya di YouTube channel Wakaf TV. Baik, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat wakaf sekalian selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitas ibadah puasanya di bulan suci Ramadan hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan di hari yang ke-8, dan insya Allah pada kesempatan kajian berkah Ramadan hari ini kita akan ditemani oleh seorang aktivis dakwah dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Saifuddin Zuhri. Dan kita akan membahas tema yang berkaitan dengan Ramadan, bulan melatih kesabaran. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu menyimak kajian ini dan juga pastikan mengajak teman-teman yang lain, kemudian memberikan komentar pada kolom YouTube channel Wakaf TV serta mengikuti akun sosial media BWA. Baik, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita sapa guru kita Ustadz Saifuddin Zuhri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah ya khair wa Alhamdulillah khair. Di hari ke-8 ini gimana Ustadz? sehat, bugar, segar. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan, Amin, dimudahkan urusannya, dilancarkan puasanya Ustadz. Amin, amin ya Rabb. Baik Ustadz Saifuddin, mungkin kita langsung saja memberikan kajian kepada sahabat wakaf sekalian yang ada di rumah berkaitan dengan tema kita Ramadan, bulan melatih kesabaran. Mungkin sebagai pengantar Ustadz bisa disampaikan berkaitan dengan tema kita maksudnya seperti apa nih? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Aziz, Mas Aziz. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap rahmat, karunia dan nikmatnya. Kita ini sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sejak bulan Rajab. Jadi bulan Rajab bulan yang mulia, termasuk salah satu dari bulan haram atau bulan hurum, bulan suci, bulan mulia ya. Bulan hurum kan ada 4 ya. Iya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan yang terpisah itu Rajab ya. Di bulan Rajab, Allah pilih bulan Rajab untuk mengisra dan mi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah pilih untuk mewajibkan sholat yang 5 waktu bulan Rajab. Juga termasuk pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Makkah Al-Mukarramah ke Ka'bah juga terjadi pada bulan Rajab. Ya, jadi bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Pada bulan mulia segenap amal perbuatan dilipat gandakan pahalanya. Nah, selepas bulan Rajab kita juga masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang hampir dilupakan orang. Cenderung orang melupakan bulan Sya'ban karena terapit oleh 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sya'ban tengah-tengahnya. Nah, padahal di bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal manusia diangkat ke Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi SAW ketika ditanya oleh cucu dari putra angkatnya itu, Rasul ditanya, kenapa engkau banyak sekali puasa di bulan Sya'ban ini, tidak di bulan yang lainnya gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, bulan ini adalah bulan diangkatnya amal, dan aku sangat ingin ketika amalku diangkat ke Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan puasa.
gitu. Di bulan Sya'ban. Itu juga nikmat yang Allah berikan buat kita semua. Dan alhamdulillah doa-doa yang kita panjatkan sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan. Jadi ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kerinduan atau ya kecemburuan atau kerinduan para ulama dulu dan para pendahulu kita kepada Ramadan, sungguh ini kan mengindikasikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan istimewa. Kendati pun bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram. Yeah. Tetapi kemuliaan bulan Ramadan tidak disangsikan lagi kan gitu ya. Pertama, di Ramadan Allah Subhanahu wa taala pilih Ramadan untuk menurunkan kitab sucinya. Dari mulai Injil, Taurat, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim itu turunkan pada bulan Ramadan gitu. Khusus untuk Al-Qur'an jelas tegas dinyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, puasa yang beberapa hari itu ada di bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an Allah sebutkan, Allah nyatakan Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai hudan, petunjuk bagi manusia. Penjelasan bagi petunjuk, dan sebagai furqan, pembeda yang hak dan yang batil, yang benar dari yang salah. Nah, itu kemuliaan di bulan Ramadan. Kemudian yang lainnya di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ini adalah fasilitas luar biasa dari Allah SWT kepada hambanya agar di bulan Ramadan bisa mengeruk pahala sebanyak-banyaknya, bisa mencegah diri dari perbuatan maksiat serapat mungkin dengan kalimat ditutup neraka, di pintu neraka, dan diikat setan-setan kan gitu ya. Ini juga ada kemuliaan bulan Ramadan. Kemuliaan yang lainnya di bulan Ramadan adalah di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa kan, Lailatul Qadar, ya, yaitu malam diturunkannya Quran. Yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, luar biasa. Di bulan Ramadan juga ada doa-doa yang tidak tertolak. Orang yang berpuasa adalah salah satu di antara 3 orang yang doanya tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la turaddu da'watuhum do'amuhum as-shaim hatta yuftir. Yang pertama, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak gitu ya. Artinya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shaim, orang yang puasa sampai dia berbuka. Maka ketika puasa ya dari fajar dari subuh sampai maghrib itu hendaknya kita manfaatkan untuk apa? Untuk banyak berdoa. Termasuk minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa-doa yang dipanjatkan pada saat puasa itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kemuliaan yang luar biasa, gitu kan? Atau kehormatan yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, khususnya kepada yang menghadiri Ramadan ya. Bukan saja Ramadan hadir padanya, tapi dianya hadir juga di Ramadan gitu. Paham ya maksudnya? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya ketika Ramadan datang, ya dia kemudian mencemplungkan diri ke dalam Ramadan, ya beribadah secara maksimal di bulan Ramadan. Siang harinya berpuasa, malam harinya taraweh, ya tahajud, tadarrus dan sebagainya. Itulah makna man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siangnya tuh siap puasa. Kalau malamnya man qoma kan? Man qoma Ramadan. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, sholat gitu kan, zikir dan sebagainya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, dia dasar oleh iman dan harapan ridha Allah, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya maksud dengan hadir di bulan Ramadan. Bukan saja Ramadannya hadir kepada kita, tapi kitanya hadir di bulan Ramadan. Allah alam bisawab. Ya, insyaallah. Jadi sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata untuk memasuki bulan suci Ramadan ini juga ada banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, seperti yang disampaikan oleh Saifuddin Zuhri. Dan tadi salah satunya beliau sampaikan selain ada malam nuzulul Quran, malam turunkannya Al-Quran, dan tentunya kita ingin tahu juga ada keutamaan-keutamaan yang lain. Namun sebelum ke sana, saya ingin menanyakan terkait tadi Al-Quran itu, maksudnya Al-Quran sebagai petunjuk itu sebenarnya kan ada di Al-Baqarah 185 kalau Hudal linnas. Al-Quran sebagai petunjuk, karena yang kebanyakan di benak kita atau yang kita lihat Al-Quran itu hanya digunakan sebagai bacaan atau dihafal. Nah, maksud Al-Quran sebagai petunjuk itu seperti apa, Ustaz? Iya, pertama dari sisi definisinya Al-Quran memang artinya bacaan. Ya, tetapi di dalam Al-Quran
Allah mendefinisikan atau menyebut bahwa Al-Quran yang diturunkannya itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana memahami hal ini secara sederhana? Gini. Saya mau nanya sama Mas Adis ini ya, boleh ya? Boleh, Ustaz. Mas Adis ingin masuk surga? Ingin, Ustaz. Terus sudah tahu belum tempatnya surga di mana? Belum tahu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan bagi seseorang yang ingin mendatangi satu tempat, tapi dia kemudian belum tahu tempatnya, lokasinya. Nah, yang dilakukan apa kira-kira? Mencari petunjuk, ya kan? Mencari arahan atau rute dan sebagainya. Saya ada pengalaman menarik dan saya sudah share ke beberapa pengajian. Hari ini puasa tahun ini, 2 hari puasa, hari kedua puasa, kita puasa pertama hari Selasa ya. Nah, hari Rabu itu sore maghrib saya menjelang maghrib saya diminta tausiah buka bersama di Bank Eksim Indonesia ya, Bank Eksim Indonesia. Itu tempatnya di SCBD Gedung Prosperity apa namanya? Gedung Prosperity ya, Distrik 8 di sekitaran Sudirman. Saya dari Cipulir ke Bandar Lama kan, saya belum tahu itu tempat gedungnya di mana gitu kan, di mana letaknya gitu kan. Tapi sore itu saya harus datang ke sana tepat waktu ya, sebelum 15 menit sebelum acara selesai kan, sebelum acara dimulai. Akhirnya apa yang saya lakukan, saya minta ke PIC-nya, panitianya untuk minta di Sherlock kan gitu. Minta Sherlock, minta Google Map, tolong kirim Google Map. Nah, saya nanti ikutin aja arah itu. Nah, alhamdulillah dia ngirim. Ya. Kemudian dari rumah saya mulai membuka Google Map yang Sherlockan yang dia kirim. Dan alhamdulillah dengan sedikit perjuangan ya sampai 2 kali nyasar gitu. Sampai juga akhirnya. Karena di sana memang gedungnya rada riuh kan. Untuk parkiran itu susah nyari parkiran tuh. Tapi alhamdulillah sampai dengan Google Map dan juga bertanya ke security yang ada di sana. Nah, ini yang saya maksud bahwa Al-Quran itu hendaknya digunakan atau difungsikan seperti itu sebagai petunjuk. Karena Allah bilang seperti itu. Ya, Al-Quran itu bukan hanya bacaan saja. Memang membaca Al-Quran itu berpahala. 1 huruf 10 kali lipat pahalanya. Kalau 3 huruf ya 30 gitu ya. Tetapi maksud atau ya substansi yang paling utama dari diturunkannya Al-Quran itu adalah petunjuk hidup buat manusia, hudal linnas tadi atau hidayah gitu kan, guidance hidup agar kita masuk surga dengan benar sampai ke tujuan yang kita inginkan dan kita tahu arah jalannya, kita tahu juga kunci surga. Kita perlu petunjuk dari yang tahu surga gitu. Siapa yang tahu surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita perlu petunjuk itu dan alhamdulillah Allah sudah berikan jauh-jauh hari gitu. 14 abad yang lalu Allah sudah turunkan Al-Qur'an disertai dengan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan itu kan gitu. Nah, jadi mau tidak mau sebenarnya wajib hukumnya bagi siapapun yang ingin masuk surga harus berpedomankan kepada Al-Qur'an. Saya kira di undang-undang yang dibuat oleh manusia, undang-undang HAM contohnya, nggak bakal ada itu rute menuju surga tuh, nggak ada ya, nggak bakal ketemu gitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus berpedomankan pada Al-Quran. Itulah pemahaman sederhana tentang bagaimana Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dianalogikan dengan Google Map ketika kita mencari lokasi tertentu, insya Allah, gitu ya. Kalau di situ kan disebutkan hudal linnas, Ustaz, petunjuk bagi manusia. Apakah ini tidak berarti untuk semua agama itu bagaimana, Ustaz? Sebenarnya petunjuk bagi semua manusia. Semua manusia. Jadi Al-Quran atau Allah SWT menciptakan semua manusia dan semua makhluk yang lain. Kemudian Allah juga memberikan petunjuknya untuk semua manusia itu. Jadi kalau dalam surat yang ini 185 ini memang disebutkan hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia semuanya. Artinya siapapun manusia yang mau mengambil petunjuk itu, maka dia akan mendapatkan petunjuk itu. Akan ditunjuk oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Tapi dalam surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu secara khusus ya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau mengambil Quran dan kemudian menggelutinya, mempelajarinya dan mendalaminya. Itu orang-orang yang bertakwa saja. Sebenarnya teruntuk bagi semua manusia Al-Quran itu. Baik, sahabat wakaf dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Ustaz Saifuddin Zuhri tadi berkaitan dengan Al-Quran sebagai petunjuk.
Jadi persis seperti kalau misalkan kita membeli sesuatu barang dari perusahaan, Ustaz. Katakanlah sepeda motor. Kalau sepeda motor itu kan kita harus baca buku panduan dari si produksinya, tempat produksinya, pabriknya. Ya. Betul. Begitupun kita sebagai manusia, maka tentunya untuk menghadapi atau menjalankan kehidupan agar selamat dunia akhirat memerlukan petunjuk dari yang Maha menciptakan manusia. Tepat sekali, betul, tepat sekali. Ya baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan, khususnya ketika Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau berkaitan dengan puasa itu sendiri, bagaimana Ustaz? Puasa di bulan suci Ramadan dengan puasa pada bulan-bulan lainnya. Jadi kalau saya melihat puasa ini istimewa gitu, luar biasa. Ibadah puasa ini luar biasa ya. Memiliki keistimewaan tersendiri lah gitu ya. Memiliki keistimewaan tersendiri. Kenapa? Karena dari penelusuran kita terhadap teks-teks hadis Rasul gitu kan, di situ didapatkan bahwa puasa itu memiliki keunggulan. Contohnya gini, Rasul pernah bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, kata Rasul, alaikum bisyam, kamu harus melaksanakan puasa atau kamu harus menjaga pelaksanaan puasa kamu gitu. Kenapa? Fa innahu la mithla lahu, karena puasa itu tidak ada yang bisa menandinginya. Ibadah puasa itu tidak ada yang bisa menyamainya gitu. Memang ada teks hadis yang lain seperti sholat gitu ya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Perkara yang pertama kali seorang hamba dihisab nanti di yaumul qiyamah itu sholat. Idza sholuhat, apabila sholatnya baik, sholuha sairu amalihi, maka amal yang lain dianggap baik. Itu keistimewaan sholat dari satu sisi. Nah, puasa ini memiliki keistimewaan dari sisi yang lain. Jadi kata Nabi, fa innahu la mithla lahu, karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Nah, bagaimana hadis ini kemudian ditafsirkan atau kita bisa lebih memahami hadis tadi dengan hadis yang lain yang sangat populer di tengah-tengah kaum muslimin ya, yaitu tentang hadis kullu amali ibni adam lahu, setiap amal manusia itu baginya. Artinya sudah tertentu tuh amalannya, itu ada yang 10 kali lipat, dilipatkan akan sampai 700 kali lipat gitu ya. Illa saum, dalam hadis itu, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu kata Allah punya aku atau untukku, wa an azibihi, dan aku akan membalasnya dengan balasan yang Allah kehendaki, tidak lagi berpatokan kepada 10 lipat sampai 700 kali lipat, tapi semaunya Allah, sekehendaknya Allah. Nah, ini kan keistimewaan tersendiri nih puasa itu kan. Makanya lihat tadi saya singgung sengaja Rajab. Di Rajab Nabi banyak puasa gitu kan. Di Sa'ban Nabi banyak puasa. Karena Nabi menghendaki ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ini sebenarnya indikasi bahwa puasa itu adalah ibadah yang luar biasa, gitu ya. Nah, ditambah dengan hadis yang tadi Abu Umamah Al-Bahili, bahwa puasa itu tidak ada yang bisa menyainginya, tidak ada bisa yang menandinginya keistimewaannya. Kemudian tadi kata Allah, hadis qudsi kan, wa an azibihi, aku akan membalasnya. Kenapa? Yada'u sahwatahu wa ta'amahu li. Kenapa? Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya pada siang hari, li, karena aku, kata Allah. Bukan karena yang lain gitu. Coba perhatikan orang yang berpuasa. Kalau bukan karena Allah, dia tidak akan kuat berpuasa itu. Dia mungkin di depan orang, kalau karena orang nih, di depan orang dia akan kuat-kuatin. Tapi ketika tidak ada orang, dia akan minum makan. Tapi karena Allah, maka dia tahan syahwatnya, dia tahan nafsu makan dan minumnya. Maka dari beberapa kalangan para ulama ada mengatakan bahwa ke dalam ibadah puasa itu tidak akan ada unsur riya. Tidak akan dimasuki riya dia. Buat apa riya gitu kan? Karena yang tahu hanya dia dan Allah bahwa dia sedang puasa gitu. Beda dengan ibadah yang lain, sholat, zakat, kan nampak kelihatan itu. Apalagi haji gitu ya, nampak sekali itu sangat rentan terhadap riya. Tapi puasa enggak gitu kan? Karena urusannya urusan hati dia, urusan hati, urusan dia, rahasia dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang bisa aja
ngomong bahwa saya sedang puasa, iya, maka kalau ngomong saya sedang puasa mungkin ria, tapi rianya itu bukan karena puasanya, tapi karena ngomongnya. Karena ngomongnya dia, kan, karena dia bilang-bilang saya puasa gitu kan. Rianya karena itunya, bukan karena puasanya. Gitu. Nah, jadi puasa sedemikian, ya. Nah, orang yang berpuasa berarti akan mendapatkan keistimewaan yang dimiliki oleh ibadah puasa tadi. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan Ustaz. Terlebih di bulan Ramadan kan gitu kan, di bulan-bulan yang lain sama aja puasa itu adalah ibadah yang luar biasa gitu ya. Dari mulai karena dari sisi durasinya kan panjang, dari pagi subuh sampai maghrib ya. Tidak seperti sholat. Kalau sholat ya hanya waktu-waktu dan itu pun mungkin 5 menit 10 menit selesai. Tetapi kalau puasa itu berjam-jam gitu. Bahkan di beberapa tempat mungkin bisa hampir sehari semalam gitu kan. Bagi daerah tertentu ya, yang siang harinya panjang banget gitu. Berapa belahan dunia. Oke. Baik, Gitu. sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sekali aktivitas ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, apalagi ketika kita menambah dengan aktivitas-aktivitas ibadah lainnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Untuk itu, sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya mengajak kepada para sahabat wakaf sekalian, kami dari BWA juga memiliki beragam program-program dan proyek-proyek wakaf yang unik dan solutif yang tentunya menyentuh hajat hidup masyarakat. Salah satunya adalah kami akan mendistribusikan program wakaf Al-Quran pembinaan untuk saudara-saudara kita di pelosok pedalaman Meranti di Provinsi Riau. Insya Allah kami akan mendistribusikan sebanyak 100.000 mushaf Al-Quran. Untuk itu kami mengajak kepada para sahabat wakaf sekalian, silahkan bagi ingin berpartisipasi, bagi ingin berkontribusi untuk mengecek di situs website kami di www.bwa.id atau juga bisa menghubungi ke akun sosial media BWA. Baik, silakan sahabat wakaf, barangkali ada ingin mengajukan pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar YouTube Wakaf TV. Baik, sebelum kita ke YouTube, saya ingin ke pertanyaan intinya berkaitan dengan tema kita nih. Apa hubungan antara puasa dengan kesabaran? Ya, silakan, baik, ini banyak persamaannya. Pertama gini, dari sisi pengertian, definisi antara puasa dan sabar itu sama dia. Kalau kita lihat kitab-kitab klasik ya, puasa itu as-saum ay al-imsak. Puasa itu maknanya adalah imsak, menahan. Sabar juga sama, imsak. Gitu. Sabar itu kan menahan diri kan, gitu. Sama gitu kan. Jadi sama-sama memiliki definisi yang sama, yaitu apa, al-imsak atau menahan. Ya, puasa itu menahan, sabar juga menahan. Menahan apa? Menahan diri. Puasa juga sama, menahan diri kan gitu. Jadi itu dari sisi itunya sama-sama memiliki makna yang sama. Yang berikutnya dari sisi keistimewaan, ya sama-sama juga punya keistimewaan tersendiri. Dari sisi pelaksanaannya, puasa itu sangat memerlukan kesabaran dia. Bayangkan menahan diri, menahan makan minum dari mulai subuh sampai maghrib. Ya itu kan butuh pertahanan diri yang kokoh dan kuat itu. Iya, apalagi di kota-kota besar kan makanan belelot di mana-mana gitu ya. Tetapi dengan berpuasa dan puasanya itu lillah karena Allah, dia akan mampu. Ditambah dengan kesabaran gitu ya. Jadi memang ya puasa adalah sabar itu sendiri. Jadi Nabi juga pernah mensifati puasa itu dengan sabar. Jadi ada hadis Nabi diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Muslim, Nabi katakan saumu syahri sabri gitu. Wa salatsati ayamin min kulli syahrin saumud dahri. Jadi berpuasa pada bulan sabar dan 3 hari pada setiap bulan itu laksana puasa 1 tahun. Jadi Rasul katakan yaumu syahri sabri gitu. Jadi tidak menyatakan yaumu syahri Ramadan, disebutkan yaumu syahri sabri. Puasa pada bulan sabar, maksudnya bulan Ramadan, artinya puasa Ramadan gitu kan. Dan puasa 3 hari setiap bulan itu yaumud dahri. Kasaumid dahri maksudnya. Saumud dahri ya, kasaumid dahri. Artinya seperti laksana puasa setahun. Nah, itu definisi yang diberikan, bukan definisi, ungkapan tentang Ramadan atau tentang puasa sebagai bulan kesabaran. Dalam hadis yang lainnya hampir senada. Saumu yaumis sabri, saumu syahri sabri wa salasati ayamin min kulli syahrin
itu yudhibna daharos sodri, yudhibna waharos sodri. Puasa pada bulan Sabar dan 3 hari setiap bulan itu bisa menghilangkan penyakit wahar sodr, wahar dadar, wahar dada gitu. Itu wahar dada itu artinya penyakit suka benci, gitu ya, musuhan, atau ya nih orang punya nikmat nggak enak gitu, kayak gitu tuh. Nah itu bisa melapangkan, atau untuk kelapangan dada lah gitu. Nah itu puasa Yaumus Sobri, atau puasa Sahrus Sobri. Jadi Ramadan identik dari sisi pelaksanaan dan dari sisi makna, atau puasa ini identik dengan sabar. Kan? Karena di situ kesabaran sangat jelas terlihat. Sangat jelas terlihat. Luar biasa. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan dari channel YouTube, Ustadz. Ustadz, bagaimana kiat kita agar tidak mudah emosi dalam menjalankan puasa? Nah, ini kadang-kadang kita bisa nahan puasa, tapi kadang nggak bisa nahan emosi, Ustadz. Gimana? Ya justru puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum kan ya. Jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan diri dari mengeluarkan kata-kata buruk ya, dari emosional yang tidak terkendali. Jadi tahan, pengendalian diri justru kan gitu kan. Jadi itu esensi puasa memang seperti itu. Jadi harus dilakukan, dicoba. Bagaimana caranya? Ya berlatih gitu kan. Berlatih, terus berlatih. Makanya puasa setiap tahun ada gitu kan. Setiap bulan bertemu tahun ada lagi puasa. Jadi terus menerus saja berlatih. Dan kita harus mendalami ilmu ya tentang puasa, bahwa puasa itu adalah untuk Allah gitu kan. Kemudian dari hadis Rasulullah, dari perjalanan para sahabat itu disebutkan kalau kita sedang puasa ada orang marah, kita jangan ikut marah, tapi katakan aku sedang puasa gitu kan. Ada ulama mengatakan ucapkan dalam hati saja, tapi ada juga yang mengatakan boleh diungkapkan secara lisan. Aku sedang puasa. Kalau ada orang yang marah pada kita, katakan aku sedang puasa. Nah itu mudah-mudahan bisa meredam emosi kita tuh, gitu kan. Di samping terus kita menyibukkan diri ketika puasa itu dengan amalan-amalan ibadah yang soleh, amal baik, baca Quran, ya kan. Sekarang ini kan orang sangat terdorong itu baca Quran. Ya. Ini wakaf Quran, BWA ini kan. Nah itu memang penting ya. Di masjid-masjid, di majelis taklim, sekarang orang begitu selesai sholat duhur banyak baca Quran, selesai sholat asar banyak baca Quran. Kenapa? Karena memang bulan Quran gitu kan. Puasa bulan Quran. Nah juga dengan membaca Quran itu pahala tambah. Ya. Juga yang lainnya apa? Ini emosi kita jadi teredam. Jadi emosi kita akan dihadapkan ke hadapan Allah dengan kita berdialog dengan Allah ketika baca Quran. Karena kalam Allah kan Quran itu. Jadi apa tadi? Kiat-kiat menahan emosi ya tadi pahami ilmu puasa ya. Kemudian karena itulah esensi sebenarnya daripada puasa, menahan emosi itu juga. Dan tadi sibukkan diri dengan amal-amal ibadah. Ini yang kedua apa? Baik, tadi mudah-mudahan yang pertama terjawab ya, sehingga kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ketika berpuasa tidur dinilai ibadah, Ustaz. Nah, apakah tidur ketika berpuasa itu termasuk sabar? Nah, luar biasa pertanyaannya, menarik. Luar biasa nih pertanyaannya. Betul, tidur dalam ketika ibadah puasa. Sebenarnya ketika tidak ibadah juga, ketika tidak puasa juga ibadah, gitu kan? Nah, jadi ketika puasa ibadahnya bertambah. Ya tentu saja ketika tidurnya itu ya dibarengi oleh niat, gitu kan? Untuk niat untuk beribadah, ya niat untuk mempersiapkan diri nanti malam mau begadang sholat gitu kan. Nah itu tidurnya yang beribadah seperti itu gitu kan. Nah apakah itu termasuk sabar gitu tidur itu? Allah alam, kalau kita tidak tahu ini gitu kan. Apakah termasuk sabar atau tidak gitu kan. Tapi itu bagian yang memang tidak dilarang di dalam atau ketika berpuasa gitu ya. Boleh silakan tidur gitu kan. Apa namanya, justru mungkin bagi seseorang tertentu kalau ketika puasa tidur itu lebih baik dia ketika dia terjaga gitu kan. Bisa saja ketika terjaga dia tidak tahan melihat sesuatu yang kemudian mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa atau membatalkan puasa. Dengan tidur dia jadi aman. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi tidak universal kan? Tidak berlaku pada semua ini orang kasuisis saja gitu ya. Allah alam bisa. Jadi daripada puasa keluar keluyuran emosi ya, tidur.
Tapi lebih baik baca Quran, Lebih baik baca sebenarnya kan Quran. gitu daripada tidur gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaan kedua tadi, semoga terjawab. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya sudah mencoba untuk bersabar, namun 1 atau 2 kali terkadang meledak juga, Masya Allah. Apakah saya termasuk orang yang belum bisa sabar? Nah, Iya, jadi sabar itu kan tidak ujuk-ujuk gitu ya. Artinya orang yang mendapat atau memiliki predikat penyabar gitu. Orang yang sabar atau penyabar itu dia tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bisa langsung sabar. Ada latihan gitu. Iya. Ada latihan. Makanya tepat ini judulnya tadi, puasa itu melatih sabar. Karena dengan tidak hanya cukup sekali puasa kemudian jadi orang sabar gitu kan, tapi harus dilatih, diulang-ulang. Mungkin tahun ini sifat sabar tahun ini, maksudnya dengan puasa tahun ini 30 hari harus ada 29 hari, sifat sabar kita naik 1 strip umpamanya. Tahun depan puasa lagi, sabarnya naik lagi gitu kan. Jadi terus proses ini gitu kan. Nah, jadi Anda tidak dikatakan bukan orang bersabar ketika kadang-kadang meledak ya. Ini adalah proses, jalani saja. Insya Allah ke depan kaum muslimin yang terus-menerus menjalani ibadah puasa dengan baik dan sempurna itu akan menjadi orang-orang yang sabar. Insya Allah. prosesnya itu berpahala juga, Dad. Berpahala kan, prosesnya kan berpuasa gitu kan. Jadi secara otomatis puasa dapat pahala, dapat juga peningkatan kualitas kesabaran gitu. Masya Allah. Ya, jadi aktivitas kita berproses juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Betul, taala, betul. insyaallah. Gini, ada satu ayat disebutkan dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nasihati dalam kebenaran dan nasihati dalam kesabaran. Terkadang dalam ayat ini kita lebih dominan pada wa tawassaw bil haqq ya. Nah, ini gimana kedudukan wa tawassaw bis sabr dalam ayat ini? Iya, ini juga salah satu yang menunjukkan bahwa sikap sabar itu luar biasa ya. Iya. Jadi sikap sabar itu luar biasa ya, sampai Allah itu mengkhususkan ya kalimat sabar ini dalam surat Al-Asr ya. Iya, Dalam surat Al-Asr itu disebut, dikhususkan bahwa saling berwasiatlah kalian dalam kebenaran dan saling berwasiatlah kalian dalam kesabaran. Ya, karena memang sabar itu menjadi pokok bagi seseorang. Iya. Terkait dengan ayat ini sebenarnya mungkin kalau saya punya pemahaman lain gitu. Jadi itu harus dilihat dari awalnya gitu ya. Dari ayat pertamanya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia semuanya akan ada dalam kerugian ya, akan berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, empat orang ini selamat, tidak rugi, yaitu orang yang beriman, yang kedua amal soleh, dan yang ketiga dan keempat ini perlu penjelasan ya. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, ini kan amal soleh juga. Iya. Masuk sebenarnya dalam hal ini, ke sini maksudnya ke nomor 2 gitu. Tetapi disinilah istimewanya Allah gitu kan, kemudian mengulang ya atau menghususkan nasihat kepada kebenaran ini dikhususkan kembali atau dikeluarkan kembali dari amal soleh ya. Ini penegasan sebenarnya, penekanan sekaligus penegasan bahwa ini penting banget, yaitu apa, kita tuh harus saling menasihati dalam kebenaran. Intinya dakwah nih, gitu kan, menyampaikan kebenaran kepada orang, itu dakwah gitu kan. Kepada siapa? Kepada semua orang ya. Wabil khusus juga kepada kaum muslimin gitu kan. Kepada yang lain juga boleh gitu kan. Menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu apa? Dari Allah SWT. Ya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu dari Allah, dari Tuhanmu, dan engkau jangan termasuk orang yang ragu. Sampaikan gitu kan. Bahkan dalam hadis galak itu kan, qulil haqq walau kana murran, sampaikan yang benar walaupun pahit. Itu artinya apa? Kadang-kadang menyampaikan kebenaran itu memang menjalani atau mengakibatkan perkara yang pahit gitu. Gitu, menyampaikan yang hak. Kenapa? Ketika orang cenderung bahwa yang hak dianggap batil. Ya, kadang-kadang di beberapa tempat atau beberapa masa tertentu ada yang hak disebut batil, yang batil dikatakan hak, gitu kan. Maka ketika orang menyampaikan yang hak dianggap batil, ditangkap dia, dipersekusi, gitu kan, atau dikriminalisasi. Gitu. Nah, terus yang keduanya, wa tawassaw bis sabr.
Ini ada kaitannya dengan watawasau bil haq. Iya. Ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu penuh resiko gitu kan. Jangan susah-susah lah kalau kita lihat resiko dakwah itu sebagaimana yang dialami oleh Kanjeng Nabi gitu. Iya. Nabi itu orang paling mulia, Nabi itu orang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, paling benar gitu, orang paling baik gitu ya. Tapi ketika menyampaikan dakwah itu gangguannya luar biasa itu kepada Nabi gitu. Maka siapa kita ketika kita menyampaikan kebenaran kemudian tidak mendapatkan ujian cobaan gitu kan? Emangnya siapa kita? Emangnya kita lebih baik daripada Nabi kan tidak? Iya. Jadi sangat mungkin gitu kan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kesabaran gitu ya. Ketika menyampaikan yang hak ini dan di situ ada risiko gitu kan, maka sabar. Artinya sabar itu jangan menyerah gitu, bukan menyerah ya, tapi bersabar dan terus menerus menyampaikan itu. Gitu kelihatannya seperti itu. Iya, baik. Luar biasa sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sabar ini memang aktivitas yang berat, tapi insya Allah ketika dijalankan, apalagi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran yang kita jalankan itu membuahkan hasil, insya Allah pahalanya sangat luar biasa besar sekali. Amin. Baik sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Sabar itu sendiri bagaimana posisinya dalam agama Islam, Ustaz? Seberapa penting kedudukan sabar dalam Islam? Oh iya. Kalau kita lihat ada ayat begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan ya dengan sabar dan salat. Tuh, lihat kan di situ ya. Jadi sabar digantikan dengan salat gitu kan. Dan juga disebutkan mintalah pertolongan ya dengan sabar dan salat. Artinya Allah memberikan penjelasan bahwa sabar dan sholat itu bisa menjadi penolong gitu. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk minta pertolongan kepada sabar dan sholat, artinya sabar dan sholat ini bisa menjadi penolong. Itu kan sudah posisi yang luar biasa itu, ya kan, dalam agama sabar itu gitu kan. Sabar itu jadi penolong gitu kan. Karena betapa banyak orang yang mendapatkan kemuliaan karena dia sabar. Orang yang mendapat kehormatan ketika dia sabar. Orang yang korupsi katakanlah, dia tidak sabar. Kenapa? Dia tidak sabar menunggu janji Allah tentang rezekinya, ya, sehingga dia tidak sabar, kemudian dia mengambil hak yang bukan haknya, gitu ya, dan sebagainya. Dan seterusnya lah gitu kan. Dengan kesabaran itu banyak kemuliaan. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain Allah berfirman dari sisi pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar itu ya. Orang-orang yang diberikan pahalanya tanpa hisab itu hanyalah orang-orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi hanya gitu kan, hanya orang-orang sabar yang pahalanya diberikan tanpa hisab. Maksudnya tanpa hisab itu tanpa batas gitu. Jadi pahala orang-orang yang bersabar itu seabrek-abreknya gitu, nggak dihitung-hitung lagi. Luar biasa kan gitu, Masya Allah. Luar biasa itu. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa, zakat, sholat yang dan yang lainnya itu udah ada ketentuannya 10 kali lipat, ya 700 kali lipat. Seperti sedekah itu 700 kali itu ya, seperti yang dalam ayat As-Sumbulah itu. Gitu. Kemudian baca Quran 1 huruf 10 kali lipat, gitu kan. Nah, kalau yang puasa dan sabar, gitu ya kan, puasa dan sabar kan identik nih. Itu puasa pahalanya itu tidak dihitung seperti itu. Tetapi bighairi hisab. Bighairi hisab itu tanpa batas, bahasa kitanya gitu, tanpa batas. Terserah Allah gitu kan. Makanya Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa, wa ana li wa ana azibi. Puasa itu untukku, kata Allah. Kenapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu li. Mereka orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, menahan syahwatnya maksudnya, dan menahan syahwat makan dan minumnya li, karena aku. Bukan karena yang lain. Maka pantas Allah akan ambil tuh puasa dan aku akan mengganjarnya, kata Allah. Terserah aku, terserah Allah gitu. Sama disebutkan dalam ayat Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang pahalanya ditunaikan tanpa batas. Ini juga menunjukkan bahwa sabar itu luar biasa, gitu ya.
Itu luar biasa. Gitu. Sebelum tadi yang ayat yang wasta'inu bisholli wassalah, belum tadi ayat Al-Asri kan, itu ada penghususan terhadap nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Nah itu indikasi sebenarnya sabar itu penting banget. Ya. Maka ketika kita puasa di bulan Ramadan dan itu membuahkan kesabaran, ya luar biasa ya, dan itu adalah latihan kita, ya latihan kita, proses kita. Insya Allah mudah-mudahan setelah beberapa kali puasa, sabar kita menjadi sempurna. Amin. Sehingga kita mendapatkan kemuliaan dengan diberikan pahala yang tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya kira itu Mas. Jadi sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pahala sabar itu sendiri tanpa batas, tidak ada batas. Tanpa batas. Nah, terkadang ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan Ustaz. Kalau Ustaz menyampaikan pahala sabar itu tanpa batas, aktivitas sabar itu sendiri apakah ada batasannya Ustaz? Sifat sabar itu ada batasnya atau enggak? Ya, tidak ada, tidak ada. Emang sampai mana batasnya? Yeah. Enggak ada. Saya belum pernah mendengarkan batas sabar tuh sampai segini gitu. Paling juga orang sering dengar sudah habis kesabaran saya. Itu kan, itu bukan jadi rujukan. Itu perkataan orang tertentu kan. Udah habis kesabaran saya nih, gitu kan. Sebenarnya bukan begitu kan. Artinya tidak ada batas sabar. Harus terus bersabar. Tapi memaknai sabar jangan tadi apa dibilang menyerah, bukan ya kan? Bukan menyerah sabar itu. Sabar itu adalah para ulama mendefinisikan sabar ada 3 kan. Pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Contohnya ketika puasa dari pagi sampai sore menahan lapar, haus dan yang lainnya, sabar. Kenapa? Karena ini adalah sedang menjalani ketaatan nih, sedang menjalani ibadah, sabar gitu, Masya Allah. Terus malam harinya kita taraweh, yang biasanya sholat itu hanya sholat isya dan sholat ba'diyah isya, ya 4 rakaat isya dan 2 rakaat ba'diyah isya. Sekarang ditambah harus pakai 8 rakaat atau 11 rakaat, bahkan ada yang 20 rakaat, 23 rakaat kan, bahkan ada yang 36 rakaat tuh tarawih tuh. Nah ini kan butuh kesabaran ini, luar biasa gitu kan. Biasanya 2 rakaat saja sholat sunnah, ini harus 23 rakaat tuh Pak. Tapi dijalani dengan sabar gitu ya. Nah itu sabar melaksanakan ketaatan. Yang pertama ini para ulama ini bahkan ada hadisnya ya. Jadi kata Nabi sabar itu ada 3. Yang pertama sabar melaksanakan ketaatan. Yang kedua sabar menghindari kemaksiatan. Sabar kita tidak menjerumuskan diri dalam keburukan. Itu juga butuh kesabaran gitu. Karena godaan yang begitu banyak ya, begitu mencolok dan banyak. Nah ini namanya syahwat, namanya nafsu kan ajol-ajolan gitu. Nah, godaan ya. Godaannya luar biasa. Ini sabar gitu kan, dibutuhkan sikap sabar. Sabar dalam mencegah dari kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi bencana atau musibah atau takdir buruk lah gitu ya. Nah, ini harus bersabar. Nah, sekarang ini kita bahkan dari puasa tahun kemarin gitu ya, itu masih dalam suasana pandemi kan. Jadi sebenarnya lengkap sekali nih kesabaran yang ada pada puasa ini. Jadi sabar memang ketika kita sedang taat, sabar kita menjauh dari maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah dan bencana. Jadi 3 kesabaran sekarang terkumpul dalam ibadah puasa kita. Masya Allah. Ya kan, terkumpul sekarang. Allah. Nah, jadi pahalanya juga Masya Allah sangat besar. Jadi inilah kita menjadikan Ramadan di masa pandemi ini sebagai Ramadan istimewa itu gitu ya. Kenapa? Karena pahala yang didulangnya bertambah besar dan bertambah banyak. Insya Allah. Ketika kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah banyak dijelaskan oleh guru kita Ustadz Safidun Zuhri berkaitan dengan Ramadan sebagai bulan untuk melatih kesabaran. Mungkin kita sudah hampir 1 jam Ustaz. Untuk sebagai kesimpulan atau closing statement, bisa dijelaskan kepada para sahabat wakaf sekalian bagaimana menjaga kesabaran ini, apalagi setelah Ramadan Ustaz. Setelah Ramadan apakah kita harus menjalankan puasa terus supaya bisa sabar atau gimana Ustaz? Silakan. Ya betul. Jadi yang penting ya setelah puasa, setelah Ramadan ini adalah pasca Ramadan gitu ya. Jadi setelah Ramadan kita dilatih berpuasa, dilatih bersikap dan memiliki sifat sabar gitu. Nah, di pasca Ramadan sikap sabar itu juga tetap harus kita pelihara, bahkan kita kembangkan dengan kreasi dan inovasi yang berikutnya gitu kan. Ketika di bulan Ramadan mungkin kita fokus ke
apa namanya, ibadah-ibadah fardiyah kita ya, Iya. ibadah-ibadah fardiyah maksudnya ibadah-ibadah privat kita ya, puasanya dan sebagainya. Nah setelah Ramadan barangkali ada kesempatan atau ada peluang untuk melanjutkan atau mengembangkan ke dalam ibadah-ibadah yang sifatnya lebih luas lagi, contohnya dakwah lah gitu kan. Nah, itu bisa lebih bergerak lebih bebas, lebih terarah lagi, lebih terorganisir dan lebih sempurna lagi. Itu harus dilakukan gitu. Jadi Ramadan disebut bulan latihan, maka pasca Ramadan ya bulan perangnya sebenarnya gitu kan. Bulan perangnya setelah Ramadan gitu. Di Ramadan latihannya dulu gitu kan. Nah setelah Ramadan itu bulan pelaksanaannya. Bulan Syawal itu kan peningkatan artinya gitu kan. Jadi harus meningkat. Allah alam bisawab. Masya Allah. Baik, sahabat wakaf yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah telah kita simak, telah kita dengarkan bersama nasihat, penyampaian ilmu, juga motivasi ruqyah dari guru kita Ustadz Saifuddin Zuhri. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan kita semua yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Maka insya Allah aktivitas yang kita lakukan, apapun itu, ibadah yang kita jalankan akan dilipat gantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai 700 kali lipat. Insya Allah. Baik, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah di penghujung acara kajian berkah Ramadan 1440 Hijriah di edisi yang ke-8 ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program kajian berkah Ramadan di yang ke-9 ya, tepatnya besok hari, bersama guru kita Ustadz Kiai Haji Syamsuddin Ramadan An-Nawi dengan tema Al-Quran sebagai Asyifa. Jadi teman-teman sahabat wakaf sekalian, jangan lupa untuk tetap standby, stay tune di YouTube channel Wakaf TV. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga mengikuti akun sosial media BWA. Demikian kajian berkah Ramadan kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Ustadz Saifuddin Zuhri selalu diberikan kesehatan, Ustadz. Diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, dilancarkan ibadahnya, dan juga kita semua senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengunjungi website www.bwa.id. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.